Sarjana S1 Teknik Kimia dan S2 Magister Manajemen adalah latar belakang pendidikan pembicara Netpi kita kali ini. Beliau lahir dan besar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun mengenyam pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ketika kuliah S2 sekaligus bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan mebel di Yogyakarta lah, beliau berkenalan dengan bisnis Tiens melalui seorang teman kuliah yang mengenalkan beliau untuk pertama kalinya. Waktu itu beliau sangat negatif terhadap Tiens karena informasi-informasi yang salah tentang bisnis multi-level marketing. Beliau saat itu menganggap bahwa MLM adalah bisnis penipuan, tidak real dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan berpendidikan rendah saja. Namun berkat kegigihan teman beliau mengenalkan bisnis ini yang seringkali melakukan follow up dengan terus-menerus memberikan informasi-informasi tentang Tiens dan perkembangannya, akhirnya beliau terbuka dan memutuskan untuk bergabung. Bahkan setelah mendalaminya secara serius, beliau menjadi sangat mencintai bisnis ini. Melewati proses jatuh bangun dengan kerja keras dan cerdas, dengan memegang prinsip komitmen, konsisten dan persisten, sekarang beliau sudah berperingkat Diamond dan juga sudah berhasil membantu beberapa rekannya menjadi Diamond juga. Di grup beliau sudah banyak yang berperingkat Lion Above. Reward yang sudah beliau terima berupa luxury car dan jalan-jalan ke puluhan negara di benua Asia, Eropa, Australia, dan Afrika. Grup beliau juga sudah banyak menerima reward jalan-jalan ke luar negeri, reward sepeda motor, reward mobil niaga, bahkan reward mobil mewah. Leader yang murah senyum, suami dari Ibu Listian dan ayah dari Aura Nabila Syafa ini terkenal dengan komitmen dan loyalitasnya di Tiens. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Bapak Anwar. Baik, teman-teman semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu di Indonesia maupun di Malaysia. Perkenalkan kembali lagi, nama saya Anwar. Saya berasal dari kota Banjarmasin, peringkat saya sekarang on Diamond Gold Lion. Latar belakang saya adalah dulu saya pernah menjadi seorang karyawan di perusahaan swasta. Saya tadi S1 Teknik Kimia, S2-nya Magister Manajemen di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Reward yang saya sudah dapatkan tadi sudah disebutkan juga oleh MC kita yang luar biasa, Pak Andri Valeri, luxury car, jalan-jalan ke lebih dari 30 negara, dan alhamdulillah sudah dipercaya One Vision untuk berbicara di 6 judul Netpi. Jadi 6 bukan cuma 4 ya. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu, saat ini di kala pandemi Corona sedang mewabah di mana-mana, banyak orang mungkin harus work from home, harus bekerja di rumah, kemudian sebagian besar malah harus dirumahkan atau di PHK. Saya merasa kita terutama yang berada di Sekolah Bisnis One Vision bekerja sama dengan perusahaan besar Tiens Syariah merasa beruntung dan bersyukur karena kita walaupun di rumah kita masih bekerja membangun aset kita, ya. Dan hari ini saya dipercaya One Vision untuk men-sharingkan kepada Anda, terutama buat Anda yang sudah berperingkat CP above atau core producer above. Saya coba buka slide-nya ya, biar nanti kita sharingnya lebih terarah lagi. Oke, seperti yang teman-teman lihat, saya ucapkan congratulations dan selamat buat Anda yang sudah mencapai peringkat CP, terutama Anda yang baru nih ya. Anda yang baru mencapai peringkat CP, saya yakin Anda bekerja keras untuk itu, ya. Walaupun sebagian ada yang CP-nya di akhir-akhir waktu, tanggal 25 mungkin. Oh iya, kemarin kan tanggal 25 tutup buku dan ini adalah awal mulainya lagi, ya. Oke, hari ini adalah awal bulan. Yang paling penting adalah begini teman-teman semua Bapak Ibu. Ketika kita sudah mencapai peringkat CP, Anda yang bulan lalu sudah mencapai peringkat CP, pertanyaan pentingnya adalah, terus ngapain? Now what? Sekarang apa? Ya, bukan cuma sekedar CP. Teman-teman Bapak Ibu bisa lihat, itu ada gambar, ada seseorang memegang tulisan what now di tengah labirin. Jadi seakan-akan begini, kita berada di sebuah labirin, dan kita berada tepat di titik startnya. Kita tepat sudah berada di titik startnya. Anggaplah CP sekarang. Tapi yang lebih penting, terus mau ngapain? Mau kemana? Tujuan kita apa? Nah, itu yang mau saya sharingkan kepada teman-teman. Sebenarnya jawaban dari kita mau ngapain, mau kemana, itu sudah dijawab jelas oleh One Vision di parameter bisnisnya. Di mana kita sudah melihat step by step-nya dari CP menjadi Royal, kemudian menjadi Crown, Ambassador, kemudian Majesty. Kita sudah bisa lihat itu semua. Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya yang paling penting bukan cuma bagannya,
kita bisa lihat di bawah, itu ada kalimat, ada satu paragraf. Yang di dalam paragraf itu ada dua bagian yang di bold, di huruf tebal, yaitu duplikasi dan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman sekarang sudah menjadi CP above. Katakanlah Anda yang baru, Anda baru menjadi CP. Nah, artinya Anda secara pribadi, secara diri sendiri, Anda sudah bisa menjadi seorang CP. Nah, tapi Anda lanjutkan kalimatnya di tulisan itu adalah kita harus menjadi CP setiap bulan. Setiap bulan. Ya, dari kita setiap bulan dan berikutnya kita duplikasi. Nah, itu yang penting sebenarnya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi bukan cuma kita sendiri CP, tapi kita harus bisa menduplikasikannya. Itu kuncinya. Ya, makanya saya bilang bahwa kalau kita bisa sudah menjadi CP, itu kuncinya. CP is the key. Jadi ibarat kita mau menyusun sebuah puzzle itu kan terdiri dari banyak kepingan. Dimana kalau puzzle itu disusun, itu akan membentuk sebuah gambar yang sempurna. Nah, sama seperti kita membangun organisasi bisnis kita, terutama dengan sekolah bisnis One Vision, itu kita lagi nyusun puzzle CP kita. Nah, yang paling penting adalah kitanya dulu harus menjadi CP, baru puzzle itu akan menduplikasi, membentuk sebuah organisasi bisnis yang on system. Makanya malam hari ini, karena acaranya CPM, Core Producer Meeting, saya mau sharing seputar tentang CP, ya, bahwa CP itu penting. Tadi saya sudah bilang, bahwa kemarin tutup buku, hari ini hari pertama, berarti kita punya 1 month to go. Kita punya waktu 1 bulan full untuk kita bisa mengejar. Mengejar apa? Mengejar goals kita bulan ini. Jadi yang tadinya Anda sudah CP, Anda bisa mengejar goals bulan ini. Apa goals Anda bulan ini? Terserah Anda. Mungkin yang Anda baru CP, Anda mau tetap CP atau mau royal dan seterusnya. Tapi biasanya normalnya kita akan menaikkan kita. Jadi kalau yang tadinya kita CP, kita akan step up. Kita akan melangkah lebih lagi dan menaikkan tantangannya. Challenge-nya kita naikkan. Kita mau meningkatkan katup kita. Karena kita punya kemampuan yang bisa dioptimalkan lagi. Ya, jadi kalau tadi kita CP, kita bisa naik lagi. Terus terang saya dengan grup saya biasanya kalau ada orang yang baru CP di bulan sebelumnya, bulan ini saya coba sharingkan, Anda nanti konsultasi dengan upline mentor saya Anda masing-masing, upline leader Anda masing-masing. Kalau saya biasanya di grup, kalau ada yang sudah CP, bulan ini saya akan challenge dia kembali jadi CP. Tetapi challenge-nya bukan sekitar itu. Dia menjadi CP bukan dalam waktu 1 bulan, tapi harus dalam waktu 1 minggu. Terutama di minggu pertama. Nah, ini sekedar sharing. Teman-teman bisa ikutin, bisa enggak, terserah ya. Yang pasti begini maksudnya. Seseorang yang sudah pernah menjadi CP, untuk dia bisa menjadi CP lagi, itu mudah. Saya ingin tanamkan kepada teman-teman pengertian dan pemahaman bahwa CP itu mudah. Sehingga kalau kita sudah menjadi CP, mau menjadi CP lagi dalam waktu 1 minggu pun gampang banget. Jadi ini challenge yang sebenarnya gampang. Ya, Bapak Ibu teman-teman semua, saya coba review lagi. Saya yakin semua dari Anda sudah CP above dan Anda sudah mengerti apa yang menjadi syarat seorang menjadi CP. Ada 6 syarat menjadi CP. Ini kita ulas lagi ya. Saya yakin Anda mungkin udah bosan dengar ini, tapi nggak apa-apa. Ini penting banget karena nanti kalau seperti kita lihat di YouTube yang video itu biasanya Anda akan tercengang di menit ke-10. Anda ikuti saja. Nanti mungkin menit ke-10 Anda akan tercengang ya. Ada 6 syarat untuk menjadi CP. Yang pertama adalah minimal Anda membership-nya silver. Membership silver itu adalah distributor yang dia melakukan pembelanjaan pribadi paket membership minimal 2.600. Terserah produknya apa, yang penting omset membership atau paket membershipnya adalah minimal 2.600, Anda sudah menjadi silver. Anda sudah seperti itu. Yang berikutnya harus punya omset pribadi atau belanja pribadi. Jadi Anda belanja dengan kartu member Anda, kemudian bisa Anda pakai sendiri produknya atau Anda jual lagi terserah Anda. Yang penting nominalnya minimal 650 PV. Produk yang Anda pilih sendiri. Tiap bulan Anda tutup poin seperti itu syarat kedua. Syarat ketiga adalah Anda memiliki total omset 3.000. Jadi Anda pribadi digabung dengan omset grup Anda itu totalnya 3.000. Jadi kalau misalkan nih Anda sudah 650, sisa kekurangannya dari grup Anda itu cukup sekitar 2.350, itu cukup untuk menjadi seorang CP. Apalagi kalau misalkan nih ya, Anda jago jualan, baik online maupun offline, setiap bulannya Anda bisa jualan sampai 3.000 lebih PV-nya, Anda sendirian saja omsetnya sudah cukup menjadi CP. Begitu. Nah kemudian syarat berikutnya adalah starter pack. Starter pack kita paham bahwa ini adalah panduan dasar yang perlu kita miliki, wajib buat distributor yang serius.
Anda bisa membeli starter pack di Stokis atau di One Vision untuk kemudian minta inputkan kodenya supaya nanti terinput dan real time di TMAS. Jadi Anda kelihatan di TMAS bahwa Anda sudah membeli starter pack. Yang berikutnya adalah syarat NetP. Kita berlangganan NetP, NetP-nya harus aktif. Dan teman-teman pasti tahu, Bapak Ibu semua sudah paham pasti bahwa berlangganan NetP itu ada 3 pilihan. Ada yang langganan 3 bulan, ada yang langganan 6 bulan, ada yang 12 bulan. Kalau saya pribadi, saya biasanya pilih yang 12 bulan atau setahun. Supaya saya nggak pusing. Jadi selama 12 bulan, saya nggak perlu lagi pikirkan tentang NetP. Saya biasanya, kebetulan saya langganan NetP itu per Januari. Jadi kalau sudah akhir tahun, Januari saya perpanjang 12 bulan. Andai kata One Vision ada mengeluarkan 2 tahunan, saya langsung update 2 tahunan. Ya gitu. Nah, Bapak Ibu, kemudian syarat berikutnya adalah presentasi minimal 8 kali per bulan. Ini syarat yang sangat dimudahkan oleh One Vision. Karena 8 kali per bulan, itu cuma kurang lebih sekitar 3 hari sekali, ya. Itu niat nggak niat sih sebenarnya. Nah, berhubungan dengan presentasi, buat Anda yang benar-benar serius dan niat, Anda seharusnya presentasi 15 kali per bulan, dan itu dilakukan setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut. Sehingga Anda mendapatkan penghargaan PIN Silver Planner dari upline leader Anda. Bahkan, kalau Anda double, Anda bisa presentasi 30 kali dalam sebulan, kemudian dilakukan 3 bulan berturut-turut, Anda akan mendapatkan penghargaan PIN yang namanya Gold Planner dari upline leader Anda gratis. Seperti itu. Ya, jadi keseriusan Anda akan mendapatkan reward. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kita maju selangkah lagi. Sebenarnya ini cuma sekilas saja karena saya penekanannya nanti lebih banyak lagi ke CP-nya. Royal itu adalah duplikasi. Yang paling penting adalah di awal kita CP dulu, baru kita duplikasi. Tapi perlu teman-teman perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, kalau tadi ketika di CP, syarat PPP atau tutup poin belanja pribadinya cuma 650, sekarang untuk menjadi Royal harus 1000 PV. Itu dulu, CP dengan 1000 PV. Nah, kemudian kita memiliki struktur 3 kaki CP, seperti gambarnya itu ya. Nah, dan selanjutnya, ini yang kadang-kadang bisa terlewat atau tidak menjadi fokus perhatian, sehingga orang bisa nggak jadi Royal. Yang menjadi syarat Royal adalah kita di dalam 2 minggu pertama harus punya bonus perkembangan, dan di 2 minggu kedua juga harus punya bonus perkembangan. Jadi bonus perkembangan itu harus ada entah di minggu pertama atau minggu kedua, dan minggu ketiga atau minggu keempat. Nah, bonus perkembangan ini bisa dicek di TMAS. Teman-teman kalau misalkan ada sebagian yang masih baru, masih bingung apa itu bonus perkembangan, nanti Anda bisa ikut NDT, Anda bisa tanyakan kepada mentor Anda, upline aktif Anda. Bonus perkembangan itu terdiri dari bonus sponsor, bonus pasangan, dan bonus bimbingan. Bisa salah satu atau kombinasi, terserah. Yang manapun Anda punya bonus itu sudah memenuhi syarat Anda menjadi seorang Royal. Ya, nah sampai di sini pasti paham. Ini udah menit ke-9. Saya janjikan di menit ke-10 Anda tercengang. Kita lihat setelah ini. Jadi syarat berikutnya untuk menjadi Royal adalah TNPV-nya atau omset grupnya adalah 12.000 PV. Nah, dengan struktur yang seperti ini, kondisi jaringan sehat, 12.000 pasti terpenuhi. Pasti terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini poinnya. Saya tadi katakan kepada Bapak Ibu semua bahwa CP itu mudah. Saya ingin tekankan sekali lagi bahwa memang CP itu mudah. Kenapa mudah? Terutama nih ya, terutama buat Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah pernah CP. Kan Anda semua nih ikut CPM, syaratnya kan CP. Berarti Anda semua sudah CP. Atau sebagian dari Anda sudah CP Bob. Anda sudah CP bukan bulan dari Mei, bahkan bulan dari Januari dan seterusnya. Sebelumnya Anda sudah CP. Saya kasih penegasan bahwa CP itu mudah. Kenapa mudah? Begini, kita lihat satu persatu lagi. Kita kupas satu persatu kenapa CP itu mudah. Pertama, Bapak Ibu bisa lihat bahwa salah satu syarat untuk menjadi CP minimal Anda membership-nya silver. Membership silver. Saya tanya, membership silver ini bisa turun nggak sih? Nggak bisa. Membership silver ini nggak bisa turun ke bronze atau nol. Membership silver ini bisa tetap atau upgrade menjadi membership gold bahkan platinum. Nah, dengan kata lain, kalau Anda sudah pernah CP, Anda minimal silver. Kalau Anda minimal silver, Anda nggak perlu pikirkan lagi syarat membership silver ini. Karena bisa dibilang bahwa membership silver ini sekali seumur hidup. Jadi, saya ingin mempermudah, bukan dari One Vision, tapi saya ingin mempermudah bahwa syarat untuk menjadi seorang CP itu ada 6, tapi kalau Anda sudah pernah CP, Anda sudah silver. Kalau Anda sudah silver, itu sekali seumur hidup, syarat ini seakan-akan bisa kita hapus. Coba kita hapus syarat minimal membership silver karena Anda sudah silver. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, hilang. Berarti syarat untuk menjadi CP cuma 5, bukan 6. Mudah kan? Jadi CP itu mudah. Kalau Anda masih kurang yakin, saya tambah lagi untuk permudah kepada Anda. Yang kedua, kita bisa lihat
yang dikasih kotak merah memiliki starter pack dan kodenya sudah dimasukkan di TMAS sehingga real time Anda bisa cek Anda sudah berlangganan, Anda sudah memiliki starter pack. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, sekali Anda membeli starter pack itu sekali untuk seumur hidup. Jadi Anda nggak perlu beli setiap bulan starter pack. Artinya kalau bulan sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya Anda pernah CP, Anda sudah punya starter pack. Dan sampai kapanpun dicek di TMAS, Anda tetap dianggap sudah punya starter pack. Berarti sama sebagaimana membership silver, ini berlaku sekali seumur hidup. Artinya, ini kalau saya mau mempermudah, ini bisa dihapus. Kalau Anda sudah pernah CP, ini bisa dihapus. Jadi kalau misalkan ini kita hapus pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, syarat CP bukan 6, bukan 5, tapi 4. Kalau Anda udah pernah CP, sekali lagi konsultasikan pada mentor Anda, plan leader Anda, syarat CP bukan 6, tapi 4. Sudah mudah kan? Kita permudah lagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita bisa lihat yang berikutnya, yang kita kasih kotak merah, yaitu terdaftar NetFee. NetFee tadi ada pilihannya 3 bulan, 6 bulan, kemudian 12 bulan. Saya pribadi langganannya 12 bulan. Andaikan saya bilang tadi One Piece bikin ada yang 2 tahunan, saya langganan 2 tahun. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau misalkan nih ya, kita langganan seperti saya langganan 12 bulan. Otomatis selama 12 bulan aktif, itu saya nggak perlu pikirin NetFee saya aktif atau enggak. Saya terima aja NetFee-nya dikirim via email, ya seperti itu. Nah, artinya secara nggak langsung, kalau kita memastikan NetFee kita selalu aktif dalam jangka waktu yang panjang, belum sempat habis atau pas waktunya habis kita juga perpanjang, artinya NetFee kita selalu aktif, bahkan bisa jadi nanti ada program dari One Vision auto activation. Wah, jadi auto aktivasi, NetFee ini otomatis diaktifasi, kalau habis langsung diaktifasi, bisa pakai credit card, bisa pakai saldo atau apalah terserah teknisnya. Yang penting NetFee kita nggak bisa hangus karena terus-menerus diaktifkan secara otomatis. Seakan-akan NetFee ini bisa kita hapus dari syarat core producer. Coba kita hapus pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berarti syarat menjadi CP bukan 6, bukan 5, bukan 4, tapi cuma 3. Cuma 3 loh. Itu mudah banget. Menjadi CP itu mudah banget. Terutama buat Anda yang sudah pernah CP. Ya, sekarang Anda percaya kan bahwa CP itu mudah? Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini sudah mudah. Tapi saya akan lebih memudahkan lagi untuk Anda. Kenapa? Karena begini, logikanya, syaratnya cuma 3 di sisanya. PPV atau tutup poin belanja pribadi 650, kemudian total omset grup kita 3.000 ya bersama omset kita pribadi, dan presentasi minimal 8 kali. Dan kita sudah sepakat bahwa Anda semua sudah CP, Anda serius, Anda benar-benar fokus menjalankan bisnis ini. Saya yakin Anda nggak mungkin presentasi cuma minimal 8 kali. Anda pasti mengejar yang silver planner bahkan gold planner. Karena apa? Karena kalau kita gold planner, kita orang yang serius. Dan secara statistik, kalau kita melakukan presentasi yang banyak, omset kita juga semakin banyak, ya. Jadi makin banyak presentasi, makin banyak omset yang dihasilkan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, artinya kalau Anda gold planner, Anda presentasi 30 kali dalam sebulan dan 3 bulan berturut-turut, omset Anda pasti banyak karena presentasi Anda banyak. Semudah itu. Nah, kita kembalikan kepada 3 syarat yang tersisa. Syarat tutup poin 650, syarat omset 3.000. Kemudian presentasi. Presentasi ini boleh kita abaikan. Karena apa? Karena kita jadi gold planner. Bukan cuma 8 kali, tapi 30 kali. Jadi abaikan dulu yang 8 kali, tapi Anda mengejar yang 30 kali. Nah, sesuai dengan hukumnya, kalau kita presentasi banyak, omsetnya juga banyak. Kalau Anda melakukan menjadi seorang gold planner, saya yakin secara statistik, secara hukum Pareto, kalau Anda lakukan presentasi 30 kali minimal, itu akan menghasilkan omset kurang lebih 3.000-an. Dan misalkan, gara-gara Anda presentasi sendiri, gold planner, Anda punya omset dari jualan, dan Anda pakai sendiri produknya, Anda punya omset pribadi 3.000, Anda nggak usah mikirin lagi tutup poin 650, karena tutup poin Anda seakan-akan 3.000. Berarti, dengan Anda presentasi banyak, omset tutup poin 650 tertutupi, omset yang harusnya omset grup dengan omset pribadi 3.000 sudah tertutupi, itu semua bisa tertutupi karena apa? Karena Anda menjadi seorang gold planner. Anda gold planner sama dengan Anda bisa menjadi CP. Karena presentasi banyak, omsetnya banyak. Jadi betul apa yang saya bilang bahwa CP itu mudah karena seakan-akan ya, ini seakan-akan kalau mau jadi CP syaratnya cuma 1. Jadi gold planner aja, selesai semua masalah. Jadi semudah itu teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada orang yang berpikir, waduh CP ini susah ya. Enggak, mereka nggak tahu caranya saja. Lakukan saja. Dan kalau misalkan ada yang beranggapan bahwa, waduh gold planner ini susah juga ya, harus 30 kali dalam sebulan. Bapak Ibu, teman-teman semua, di era kita sekarang sedang work from home, kita sering menggunakan online, kita bisa presentasi bukan 30 kali dalam sebulan.
Ada orang yang bisa presentasi 30 kali atau 30 orang dalam sehari bahkan. Karena online ini sangat memudahkan kita, sosial media sangat membantu kita. Hari ini kita bertatap muka, ini mungkin ada ribuan orang yang ikut acara seminar CPM ini, itu memudahkan. Nah makanya saya bilang tadi, saya challenge orang-orang yang sudah pernah CP untuk menjadi CP bukan dalam waktu sebulan, tapi dalam waktu seminggu. Dan challenge di minggu pertama menjadi CP, ini bukan challenge yang berat sebenarnya. Sebagaimana teman-teman sudah lihat, Bapak Ibu tadi saksikan, saya jabarkan tadi, syarat-syarat jadi CP, semuanya mudah sebenarnya. Ya, yang paling penting kita mau melakukan. Nah, yang paling penting tadi diingat bahwa semakin sering kita presentasi, semakin banyak omset yang terjadi. Kenapa bisa dalam 1 minggu kita CP? Hubungannya dengan gold planner tadi apa? Kan gold planner 1 bulan. Nah, kita menghubungkan omsetnya dulu. Supaya sederhana, kita hubungkan omsetnya dulu. Omset seorang CP itu harus 3.000. Kalau yang tadinya gold planner dalam 1 bulan 30 kali presentasi, sekarang kok harus 1 minggu. Berarti dalam 1 minggu harus 30 kali dong presentasi. Nggak ada syarat seperti itu dari One Vision. Tapi kalau kita mau menganalogikan secara kuantitas, ya bisa. Bisa. Saya mungkin agak rada-rada melankolis, jadi kalau hitung-hitungan suka. Kalau misalkan kita bisa presentasi sehari 5 kali atau sehari 5 orang, berarti dalam waktu 1 minggu, ada 7 hari, kita sudah bisa melakukan presentasi 35 kali. Presentasi sebulan 30 kali sebagai gold planner, itu seakan-akan nih ya, kuantitasnya sudah disamai dengan orang yang presentasi sehari 5 kali selama seminggu berturut-turut setiap harinya. Saya terus terang, tadi siang kami juga ada home meeting online di grup, dan saya pribadi, saya mengundang 9 orang di home meeting online tadi siang. Dan saya undang satu persatu. Saya sempat follow up sedikit karena mempersiapkan CPM ini. Nanti setelah ini mungkin saya follow up lagi. Artinya kalau saya presentasi satu persatu, saya undang ke home meeting, saya follow up satu persatu. Hari ini saya melakukan 9 kali presentasi. Jadi kalau 5 kali itu sedikit. Sedangkan 9 kali saja bisa saya lakukan dalam waktu cuma sekitar 1-2 jam. Nah, online sangat membantu kita saat ini. Jadi kalau kita bekerja dari rumah, itu sebenarnya kita sedang berpikir kreatif untuk memaksimalkan hasil dengan aktivitas yang malah lebih efisien lagi. Nah, begini gambarannya teman-teman, Bapak Ibu semua. Kalau kita bisa CP dalam waktu 1 minggu, anggaplah ini bagannya, dalam 1 minggu, di minggu pertama, kita bisa memastikan kita bisa jadi seorang CP. Anda bisa lihat bagannya, di minggu pertama PBO kita CP. Minggu kedua, kita kan sudah CP tuh. Tinggal kita menduplikasi. Kan kata kuncinya tadi duplikasi. Di minggu kedua ada kaki pertama kita yang juga ikutan CP. Sehingga kita berdua CP. Di minggu ketiga, kita dan kaki pertama sudah CP, kaki kedua juga ikut-ikutan CP. Di minggu keempat, kita sudah CP, kaki pertama dan kedua sudah CP, kaki ketiga juga mengikuti jadi CP. Otomatis secara struktur kita sudah royal. Berarti gambarannya, ini yang saya ambil kesimpulan tadi, kenapa CP itu mudah dan kenapa fokus kita CP? Karena kalau kita fokus mengejar CP dan CP itu mudah dan bisa kita duplikasi, royal juga jadi mudah Bapak Ibu semua. Sebagaimana kita lihat bahwa kalau kita bisa memastikan di minggu pertama kita bisa CP, secara hukum statistik dan angkanya, kalau kita lakukan secara konsisten, dalam minggu keempat atau di bulan tersebut, yang tadinya Anda bulan tadi cuma CP, Anda bisa jadi royal. Bisa jadi royal, seperti itu. Nah, tinggal kita ikuti parameter yang tadi, Bapak Ibu teman-teman semua. Parameternya kan jelas tuh. Dari step awal yang paling basic yaitu CP, kemudian nanti menjadi royal, menjadi crown, menjadi ambassador, dan majesty. Tapi kembali ke basic. Saya bilang tadi bahwa CP is the key. Kuncinya adalah CP. Dan Anda ingat, CP itu kepingan puzzle utamanya. Tidak ada seseorang di One Vision yang bisa menjadi royal, crown, ambassador, bahkan majesty. Kalau dia sendiri belum CP. Nggak bisa. Jadi jangan mimpi Anda bisa jadi majesty kalau Anda belum CP. Dan kalau Anda sudah bisa memastikan di minggu pertama Anda bisa CP, kata kunci duplikasi yang ada di tulisan tersebut itu mudah kita lakukan. Karena kita sudah mencontohkan, kita secara pribadi bisa jadi CP. Dengan cara apa? Dengan cara action gila-gilaan, action brutal, action yang banyak. Jadilah seorang gold planner. Dan kuantitasnya dibantu dengan presentasi online, kuantitas yang kita harusnya gold planner dalam waktu sebulan bisa kita lakukan dalam waktu seminggu. Dan hasilnya ya tinggal statistik, tinggal hukum Pareto. Nah begitu Bapak Ibu semua kurang lebihnya ya. Jadi saya yakin
teman-teman Bapak Ibu sudah sepakat bahwa kalau kita sudah pernah CP, apalagi yang belum pernah CP saja kalau kita berikan gambaran seperti ini, mereka akan bisa memahami bahwa ternyata untuk jadi CP itu nggak susah amat. Saya pribadi di grup ada beberapa orang kok yang mereka bergabung langsung jadi CP. Iya, karena bergabung langsung belanja 3.000, net fee, starter pack, dan langsung diajarin presentasi langsung. Ya, bisa. Jadi kalau secara syarat seseorang bisa jadi CP dalam waktu 1 hari, bisa sekali. Begitu. Apalagi kalau Anda yang sudah CP bulan kemarin. Target Anda cukup jadi CP, tapi di minggu pertama. Di minggu berikutnya Anda duplikasi kepada tim Anda. Karena tadi ketika Anda sudah menjadi CP, Anda menjadi contoh buat tim Anda. Anda sudah memegang kuncinya. Jadi ibarat puzzle tadi saya bilang, Anda ini puzzle kepingan emasnya. Anda kepingan utamanya. Dimana kalau nggak ada Anda, mungkin puzzle ini nggak utuh. Puzzle ini nggak sempurna. Sama sebagaimana organisasi bisnis Anda, kalau Anda belum CP, Anda nggak bisa menduplikasikan CP kepada tim Anda. Kalaupun Anda belum CP, ada di antara tim Anda yang bisa jadi CP, bisa jadi nanti Anda disalib oleh dia. Karena dia yang menjadi pionir. Dia yang menjadi lokomotif utama di organisasi bisnis Anda. Jadi yang paling penting kembali lagi kepada kita. Karena kuncinya tadi adalah kita mulai dari diri sendiri. Baru kita menduplikasikannya. Di situ kuncinya. Jangan harap kita bisa menduplikasikan sesuatu kalau kita belum melakukannya. Kalau kita belum mencontohkannya. Karena orang akan lebih banyak meniru dari apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita ucapkan. Begitu. Teman-teman bisa lihat sendiri Bapak Ibu bahwa itu kunci emas, itu Anda. Itu kepingan utama, itu Anda. Dan di PBO, kepingan emas dengan kunci utama pembuka kunci kesuksesan, itu adalah Anda dengan peringkat CP. Jadi, kembali lagi saya ingatkan bahwa CP is the key. Kuncinya adalah CP. Kembali, kuncinya adalah CP. Sekali lagi, kuncinya adalah CP. Jadi kalau Anda sudah CP, semuanya jadi terasa mudah. Dan memang saya sudah buktikan kepada Anda bahwa CP itu mudah. Nggak ada yang susah dengan CP. Kadang-kadang yang membuat CP itu susah adalah mindset Anda sendiri. Saya yakin bukan Anda. Mungkin ada beberapa di antara tim Anda yang masih baru. Mereka menganggap bahwa CP itu susah. Nah, mungkin Anda bisa berikan gambaran sebagaimana saya ilustrasikan tadi bahwa CP itu mudah. Ketika Anda bisa CP dengan mudah, Anda bisa duplikasikan. Kasih tahu bahwa tim Anda bahwa CP itu mudah dan mereka bisa menduplikasi, itu seakan-akan seperti tulisan itu. Dengan menjadi CP, berarti Anda sudah memegang kunci sukses PBO. Karena selanjutnya tinggal masalah duplikasi. Seakan-akan Anda nggak perlu pikirkan itu royal, Anda nggak perlu pikirkan itu crown. Yang penting Anda bisa pastikan Anda CP, bahkan di minggu pertama, dan Anda duplikasikan. Karena kalau Anda bisa duplikasikan CP, waduh, itu berarti sudah luar biasa bisnis Anda, ya. Nah, jadi jangan dianggap susah, jangan dianggap ribet. Kalau kita sudah bisa membuat ini mudah, yang penting actionnya. Jadi mudah itu di mindset, actionnya itu yang membuat segalanya jadi terrealisasi. Nah, saran saya buat teman-teman, Bapak Ibu semua, terutama yang baru, pastikan Anda menjadi contoh buat tim Anda. Dan pastikan di minggu pertama ini baru hari pertama, pastikan di minggu pertama ini Anda menjadi CP. Supaya nanti terduplikasi organisasi bisnis Anda. Anda ingat setiap kali presentasi opportunity preview kita lihat di efek multiply, akan ada ribuan orang dalam hitungan setahun yang menduplikasi Anda, efek multiply. Bayangkan, kalau dalam 1.000 orang itu, cuma ada separohnya, 500 orang yang menduplikasi menjadi CP, 500 kalikan 3.000 BV atau 3 juta, omset Anda sudah 1,5 miliar. Jadi pastikan Anda CP dan Anda bisa menduplikasikannya. Nah, makanya Bapak Ibu semua, kita sangat beruntung sekali bekerja sama dengan Tian Syariah dan bekerja sama dengan One Vision karena kita jadi tahu bagaimana tips-tips sukses di bisnis ini, yaitu dengan cara menjadi CP dan menduplikasikannya. Nah, dari saya mungkin materinya itu, setelah ini nanti kita akan belajar banyak pada teman saya, beliau leader besar dari Bandung, Pak Anggi Dendi Dwi Kosta. Beliau ini orangnya low profile tapi prestasinya luar biasa. Saya acungi jempol, beliau punya organisasi bisnis yang besar dan sistem dan prestasinya, rewardnya juga banyak sekali Pak Anggi. Ya. Kemudian untuk terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat One Vision karena sudah memfasilitasi acara ini sehingga di rumah saja pun kita tetap bisa membangun aset di bisnis Tians ini.
Nah, kemudian saya ingin mengingatkan juga, Bapak Ibu semua, teman-teman, mari kita dukung anjuran pemerintah dengan physical distancing untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Stay at home, work from home, di rumah kita bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria dengan latar belakang sarjana teknik industri dari salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Pada awal ditawari bisnis Tiens, beliau tidak tertarik dan berpikir bahwa tidak ada kesuksesan yang dicapai dalam waktu singkat. Namun setelah dijelaskan dan mengikuti pertemuan yang diadakan Tiens dan One Vision, beliau mulai terbuka dan tertarik untuk memiliki kebebasan uang dan waktu dari bisnis ini. Meskipun sempat mengalami kegagalan, hal ini tidak memadamkan semangat beliau untuk mewujudkan impiannya di Tiens. Dengan moto bahwa seorang pemenang dikenal atas apa yang diselesaikannya, bukan apa yang dia lalui, maka beliau berhasil di bisnis ini. Beliau telah menerima reward dari Tiens berupa family car, luxury car, dan yacht. Dan yang lebih membanggakan lagi, beliau berhasil membantu ratusan grupnya untuk menerima reward motor, sukses trip, serta puluhan orang menerima family car, cash reward, luxury car, dan yacht. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Anggi Dendi Dwi Koska. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu di seluruh Indonesia? Perkenalkan, nama saya Anggi Dendi dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dipercaya oleh One Vision untuk membawakan acara CPM, dan saya yakin sekali Anda yang sudah hadir, Anda adalah orang-orang terpilih yang telah membuktikan sebagai calon-calon jenderal besar di bisnis Tiens ini. Saya sendiri sudah menjalankan bisnis ini di tahun ke-15. Alhamdulillah banyak sekali perubahan yang saya dapatkan, reward seperti luxury car, yacht achiever, jalan-jalan ke luar negeri. Alhamdulillah bisa saya dapatkan dari bisnis ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang insya Allah ini akan bermanfaat untuk Anda. Materi ini saya yakin sangat tepat saya bawakan ketika momen setelah tutup buku. Karena pastinya Anda akan melakukan hal ini dengan para leader Anda, dengan upline Anda, yaitu materi tentang konsultasi, ya. Pentingnya konsultasi. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk mengajari Anda. Saya di sini hanya ingin berbagi kepada Anda tentang pengalaman saya dalam membangun bisnis ini, terutama pentingnya bagian membangun bisnis ini dengan konsultasi. Sebagaimana kita ketahui, konsultasi tidak pernah kita bisa lepaskan dalam hal membangun bisnis Tiens ini, karena kita berada di suatu jaringan bisnis yang sangat-sangat besar. Dan kita nantinya akan memimpin banyak orang dan butuh visi yang betul-betul bisa diseragamkan dengan jenderal-jenderal kita nantinya. Oke? Nah, apa sih konsultasi? Kita akan lihat di sini. Konsultasi itu sendiri itu adalah kegiatan di mana kita nanti merencanakan proses mereview, mencari solusi dan merencanakan bisnis Anda di Tiens. Sebagaimana kita ketahui, perencanaan dalam sebuah bisnis itu adalah hal yang sangat penting, dan jika Anda merencanakan dengan tepat, meskipun Anda memakan waktu beberapa hari untuk merencanakannya, tapi itu akan menghemat waktu kerja Anda selama 1 bulan ke depan. Dan perencanaan yang baik tentunya akan menjadi setengah kemenangan Anda dalam mengejar goal Anda bulan ini. Ya. Nah, lalu apa saja sih yang bisa dikonsultasikan? Yang pertama, Anda bisa konsultasi masalah bisnis Anda. Tentunya setiap bulan pasti ada saja masalah yang akan Anda hadapi ya dalam membangun bisnis ini. Lalu Anda juga bisa konsultasi tentang masalah impian Anda, hal-hal apa saja yang Anda ingin capai, hal apa saja yang ingin Anda beli melalui bisnis ini. Nah, itu Anda bisa konsultasikan juga. Lalu masalah hubungan, nah ini juga penting. Anda juga bisa konsultasikan masalah pribadi Anda, tentunya dengan orang yang tepat ya di bisnis ini, yaitu upline Anda. Lalu masalah keuangan, nah ini juga sangat penting, karena banyak juga jenderal-jenderal, leader-leader yang hancur gara-gara perencanaan keuangan yang kurang tepat. Nah, masalah asmara juga bisa ya.
Nah, jadi penting sekali banyak hal yang bisa dikonsultasikan nantinya. Nah, dan ingat konsultasi ini hanya dilakukan kepada upline atau jalur sponsorisasi Anda. Jadi tidak boleh Anda konsultasi dengan sembarang orang ya. Jadi jangan sampai Anda juga mengambil konsultasi di atas panggung. Ya mungkin kalau offline Anda habis ikut seminar, Anda nggak bisa ambil mentah-mentah materi yang di atas panggung yang disampaikan oleh pembicara, Anda harus konsultasikan dulu kepada upline Anda. Nah, kalau dalam kondisi sekarang ya jangan ambil konsultasi di depan laptop ya. Nah, Anda harus konsultasikan lagi dengan upline Anda karena mereka adalah orang yang paling mengerti tentang kondisi bisnis Anda saat ini. Ya, lalu jangan juga Anda konsultasi dengan crossline. Karena banyak yang keliru ya. Banyak yang merasa nggak cocok sama upline-nya, akhirnya konsultasinya sama crossline. Nah, ini bahaya ya. Crossline mungkin terlihat luar biasa kalau di sosmed ya. Nah, tapi sesungguhnya yang mengerti bisnis Anda itu bukan mereka, tapi upline Anda. Jadi setiap ada masalah, Anda konsultasikan ke upline Anda, ya. Nah, dan ada hal yang menarik. Ternyata semua bisnis besar di dunia ini itu mereka selalu memiliki konsultan. Artinya perusahaan-perusahaan besar pun melakukan konsultasi rutin untuk set goal-nya, untuk merencanakan visinya, dan apa saja yang harus mereka lakukan ke depannya. Contoh seperti Coca-Cola, Facebook, itu mereka butuh yang namanya konsultan. Dan yang menarik, mereka mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, bahkan mungkin jutaan dolar, hanya untuk meng-hire para jasa konsultan di luaran sana. Ya, jadi perusahaan besar, bisnis besar, itu pasti memiliki yang namanya konsultan. Jadi mereka selalu berkonsultasi. Ya, nah jadi kalau Anda ingin punya bisnis besar di TIENS, Anda harus melakukan konsultasi. Ya, nah yang menarik di bisnis TIENS ini, ya atau di bisnis MLM pada umumnya, di sini kita menyediakan jasa konsultasi gratis. Ya, Anda nggak pernah kan ketika mau konsultasi sama upline Anda diminta atau dipungut biaya. Emang ada ya tarifnya dari upline Anda? Nggak ada ya. Kan lucu juga kalau konsultasi tiba-tiba ada tarifnya. Nah, tapi di sini menariknya, Anda nggak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi ironinya, karena konsultasi di network marketing ini gratis, banyak orang jadi tidak menghargai. Jadi banyak orang menganggap enteng. Karena sering ketemu sama upline, sudah terbiasa dengan upline, akhirnya menganggap konsultasi ini hal yang sepele. Jadi banyak yang tidak melakukan konsultasi. Nah, ini pengalaman dari grup saya. Karena terlalu dekat, karena mungkin sahabatnya sudah kenal lama, jadi menganggap nggak perlulah konsultasi. Nah, sebetulnya itu sikap yang kurang tepat. Jadi, Anda harus memanfaatkan konsultasi gratis yang ada di network marketing ini. Karena di luar sana, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, banyak bisnis besar membayar jutaan dolar hanya untuk mendapatkan konsultasi dari ahli. Di sini Anda mendapatkannya secara gratis. Makanya Anda harus menghargai setiap Anda diberikan waktu untuk melakukan konsultasi dengan upline Anda. Dan yang menarik, yang memberikan konsultasi nanti, yaitu upline Anda, adalah pelaku di bisnis ini yang sudah praktek banyak dan pengalamannya sudah banyak. Ya, nggak peduli upline Anda lebih muda dari Anda, atau misalnya secara status mungkin di bawah Anda, tapi karena dia upline Anda harus menghargai untuk mau merendahkan hati untuk konsultasi dengan upline Anda. Ya, jadi manfaatkan ya, ini fasilitas yang sangat luar biasa. Di luar sana kalau Anda bangun bisnis, Anda mau konsultasi, itu cari yang gratisan, itu susahnya setengah mati. Contoh paling gampang misalnya, Anda mau bangun restoran, terus Anda misalnya nggak ngerti cara bangun restoran, Anda konsultasi sama pengusaha yang sudah punya restoran besar, nah kira-kira Anda akan dikasih tahu nggak caranya? Enggak ya? Mungkin nggak akan dikasih tahu. Ya, kenapa ya? Karena nggak ada untungnya juga. Gitu. Belum lagi kalau misalnya Anda mau belajar sama konsultan di luar sana, mungkin Anda harus ikut seminarnya dulu dari mereka. Ikut workshopnya dulu. Baru Anda bisa konsultasi dengan pengusaha di luar sana. Dan itu biayanya yang Anda keluarkan juga jutaan rupiah, bahkan sampai belasan juta. Jadi bersyukurlah bagi Anda yang berada di bisnis TIENS ini, karena Anda mendapatkan fasilitas untuk konsultasi gratis dengan upline Anda. Oke? Nah, konsultasi sendiri ada beberapa jenis di sini. Yang pertama, ada konsultasi informal. Biasanya dilakukan kapanpun, dimanapun, ya. Dan Anda bisa bertanya apapun kepada upline Anda. Anda bisa lakukan lewat WhatsApp, Line, bisa telepon langsung,
bisa via Zoom seperti ini ya, atau misalnya pas lagi ketemu, nggak masalah. Anda mau tanya apa aja bisa. Misalnya Anda tanya pertemuan terdekat, Anda boleh tanya juga misalnya tentang syarat pengejaran reward, Anda mungkin lupa atau apa, Anda boleh tanyakan setiap saat, ya, nggak masalah, karena ini sifatnya informal, jadi bisa berkali-kali Anda lakukan. Nah, lalu ada jenis yang kedua, ini yang kita sebut dengan konsultasi formal. Nah, dan inilah sebenarnya yang sangat-sangat penting yang harus Anda lakukan. Nah, tepat sekali, kemarin kita baru selesai tutup buku, dan hari ini adalah awal buku baru ya. Nah, Anda manfaatkan di awal buka buku baru ini untuk melakukan konsultasi dengan upline Anda. Karena konsultasi formal, baiknya Anda lakukan di awal minggu, ya setelah tutup buku. Nah, ini dilakukan 1 bulan sekali. Yang harus Anda persiapkan, ya tentu, Anda siapkan gambar jaringan, Anda persiapkan hasil progres Anda pengejaran bulan lalu, dan Anda pun persiapkan untuk set goal bulan depan. Ya, dan syaratnya untuk melakukan konsultasi formal ini, Anda harus minta waktu kepada upline Anda. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sih cara atau adabnya Anda melakukan konsultasi formal ini dengan upline Anda, ya. Dan bagusnya, saran saya ini yang sudah kami alami di grup kami, ada bagusnya Anda punya buku khusus untuk konsultasi formal ini. Kenapa? Karena kalau Anda punya buku khusus, Anda bisa review perkembangan progres dari bulan-bulan sebelumnya. Sehingga Anda bisa tahu progres perkembangan bisnis Anda, ya khususnya dari konsultasi dengan upline Anda. Ya. Nah, jadi penting sekali Anda punya buku itu. Ya mungkin untuk para sanguin, itu tugas yang cukup berat ya, untuk merapikan seperti itu. Ya, kadang udah dibikin, konsultasi bulan depannya bukunya hilang ya. Akhirnya cuma bawa kertas lembar, kertasnya hilang lagi gitu ya. Nah, jadi penting Anda punya buku khusus untuk konsultasi. Nah, itu yang dilakukan di grup kami. Nah, sekarang bagaimana sih cara melakukan konsultasi yang benar? Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama, inisiatif untuk konsultasi itu harus lahir dari Anda, ya. Jadi jangan sampai upline Anda ngejar-ngejar Anda. Karena banyak terjadi di grup saya, yang lucu, upline-nya ngejar downline-nya untuk konsultasi. Jadi bukan downline-nya yang punya inisiatif buat konsultasi sama upline-nya. Nah, itu kan aneh gitu. Ya, yang butuh punya bisnis besar siapa gitu ya. Tapi ya itulah upline Anda ya, luar biasa ya. Mereka mau merendahkan egonya untuk membantu bisnis Anda untuk berkembang lebih pesat. Nah, makanya Anda sebagai downline, Anda harus sadar bahwa yang butuh punya bisnis besar itu Anda. Kalau upline itu punya kelebaran banyak. Mungkin mereka bisa konsultasi dengan downline-nya yang lebih teachable. Nah, jadi jangan sampai Anda tidak dianggap gitu oleh upline Anda karena Anda sombong untuk konsultasi ya. Nah, jadi Anda harus punya inisiatif untuk melakukan konsultasi kepada upline Anda. Kalau perlu habis tutup buku, Anda langsung telepon upline Anda, minta jadwalnya. Jangan sampai Anda dapat kebagian yang terakhir ya. Jadi lebih cepat, lebih bagus supaya Anda bisa langsung gerak ya, langsung action dengan grup. Nah, lalu minta waktu terlebih dahulu sama upline. Jadi jangan langsung tiba-tiba datang ke rumah ya, habis tutup buku, tepat tanggal 26 jam 1 pagi Anda langsung datang ya. Nah, jangan terlalu bersemangat juga. Ya, Anda harus cari waktu yang tepat karena upline Anda juga punya kegiatan yang lain ya. Nah, Anda minta waktu yang tepat dulu. Kira-kira waktu yang kosong kapan ya, Ini ada saya pengen konsultasi ini untuk bulan ini. Nah, itu lebih bagus kalau Anda minta waktu dulu kepada upline Anda. Cari waktu yang tepat. Oke. Nah, dan yang penting juga jangan lupa Anda konsultasi kepada upline aktif. Nah, ini yang harus Anda sadari ya, hati-hati. Anda konsultasi dengan upline yang aktif, bukan upline yang pasif. Karena tidak selalu sponsor kita itu semuanya jalurnya aktif. Ada beberapa sponsor yang mungkin kondisinya pasif. Ya mungkin itu sahabat Anda, teman dekat Anda, dia upline Anda juga. Tapi kalau dia tidak aktif di bisnis ini, Anda jangan konsultasi sama dia. Meskipun statusnya dia upline Anda, sponsor Anda. Jadi carilah upline yang aktif. Anda bisa lihat struktur PBO-nya, maksudnya peringkat PBO-nya upline Anda. Kalau bisa di atas Anda. Jadi yang CP, Anda konsul dengan yang Royal. Yang Royal, Anda konsul dengan yang Crown. Yang Crown, Anda konsul dengan yang Ambassador. Nah, seperti itu. Ya, minimal yang PBO-nya dan peringkat TIENS-nya di atas Anda. Oke, kenapa? Karena mereka sudah pernah berada di target yang ingin Anda kejar. Ya, yang CP kenapa konsultasi dengan yang Royal? Karena yang Royal sudah jadi Royal dan Anda yang CP target selanjutnya kan jadi Royal. Nah, berarti Anda konsultasi sama orang yang sudah mencapai peringkat Royal. Tapi jangan juga langsung nyalip ya.
Anda CP, Anda langsung konsultasi dengan Majesty. Ya, Anda cari dulu upline Anda yang terdekat ada nggak yang royal. Kalau ada, Anda boleh konsultasi dengan yang royal dulu. Kalau langsung loncat, waduh kasihan. Karena upline Anda yang Majesty pasti punya CP-nya banyak banget. Ya, jadi Anda harus tahu jalur sponsorisasi Anda ya. Konsultasi kepada upline aktif. Nah, jadi upline Anda minimal sudah pernah melalui jalan yang Anda tempuh. Analoginya seperti peta ya. Anda kalau mau naik gunung, kira-kira kalau Anda punya peta, Anda bisa nggak nyampe ke puncak? Bisa ya. Tapi kalau misalnya Anda nggak punya pemandu, cuman modal peta aja, Anda belum pernah tuh naik gunung, cuman punya modal peta. Ya, Anda kira-kira kalau sendirian dengan modal peta tadi, meskipun Anda bisa nyampe, tapi pertanyaannya seberapa cepat dan seberapa aman? Nah, lebih cepat kalau Anda punya pemandu, betul nggak? Anda punya peta dan Anda punya pemandu, itu pasti jauh lebih cepat. Nah, pemandunya ini yaitu upline Anda. Jadi upline Anda tadi pernah melewati jalan yang mau Anda lewati. Makanya Anda butuh konsultasi kepada upline Anda, salah satu alasannya itu. Lalu upline Anda itu bagaikan pelatih dalam ring tinju. Anda bisa lihat ya, Mike Tyson. Nah, itu salah satu petinju legendaris. Itu jago sekali bertinju. Kalau bertinju, mungkin satu ronde, banyak sekali yang satu ronde langsung dibuat KO oleh dia. Nah, pertanyaannya, dia punya pelatih nggak? Pasti punya ya. Nah, pelatihnya kalau nggak salah, usianya jauh lebih tua dibanding dia. Dan kalau bertinju pun nggak sejago Mike Tyson. Bahkan kalau disuruh sparring, mungkin ya pelatihnya ditinju setengah ronde udah KO gitu. Tapi kenapa Mike Tyson masih butuh masih butuh pelatih? Alasannya karena Mike Tyson butuh orang yang bisa melihat dari sudut pandang orang ketiga. Ya, pelatih itu fungsinya seperti itu, melihat dari sudut pandang orang ketiga supaya bisa melihat hal-hal yang mungkin kita tidak bisa melihat. Contohnya pelatih bola. Apakah yang melatih Ronaldo pasti lebih jago dari Ronaldo? Enggak ya. Yang melatih Messi apakah lebih jago dari Messi? Enggak juga. Ya. Tapi kenapa mereka masih butuh pelatih? Karena pelatih bisa melihat dari sudut pandang orang ketiga. Oh, ini kurangnya di mana? Oh, ini masalahnya apa? Oh, ini nanti akan ada potensi masalah seperti apa? Makanya tetap butuh yang namanya pelatih. Jadi yang Anda butuhkan dari upline itu sebetulnya bukan cuma fisiknya, tapi visinya. Nah, konsultasi itu memberikan visi kepada grup Anda nantinya. Jadi, manfaatkan ya upline Anda untuk konsultasi, karena dia adalah pelatih Anda. Oke? Nah, dan upline itu ya tadi ya, pihak ketiga melihat apa yang tidak kita lihat. Ya, jadi dia tahu di mana lubangnya, di mana ranjaunya. Jadi Anda nggak perlu melewati kesalahan yang sama seperti upline Anda nantinya. Ya, jadi bersyukurlah Anda punya upline-upline yang pengalamannya banyak di bisnis ini, mengalami pengalaman manis pahitnya, pahit getirnya jalankan bisnis ini, Anda bisa belajar dari pengalaman mereka. Karena pengalaman memang guru yang terbaik, tapi pengalaman orang lain, pengalaman upline kita itu adalah jauh yang lebih baik ya, yang bisa kita dapatkan. Kita tidak perlu dulu menunggu jatuh seperti upline kita, menunggu bisnisnya hancur dulu baru kita belajar, tapi kita bisa mempelajari dari sejarah-sejarahnya upline kita, pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana mereka jatuh bangunnya membangun bisnis ini. Oke. Nah, ketika Anda konsultasi, penting sekali Anda membawa peta jaringan Anda. Ya, nah ini sering terjadi di grup saya. Saya sering sekali ketika mau konsultasi dengan beberapa leader baru biasanya, kalau leader-leader yang sudah lama biasa sudah paham ya, tapi kalau leader-leader baru yang baru konsultasi, saya sudah bilang dari awal biasanya saya minta mereka siapkan gambar jaringan. Tapi kenyataannya ketika konsultasi, pas saya tanya gimana, gambar jaringannya udah ada, wah belum up, belum bikin. Akhirnya bikin di tempat. Nah, Anda kebayang nggak? Bikin gambar jaringan di tempat itu makan waktunya berapa lama? Ya, belum ngegambarnya, belum, bikin set goal segala macamnya. Dan biasanya waktu dari pengalaman kemarin konsultasinya bukan 1-2 orang, bisa sampai 5-6 orang, dan satu orangnya bisa beberapa jam. Anda bayangkan kalau misalnya satu orang tadi belum mempersiapkan dari awal, kan makan waktunya lebih lama lagi. Jadi Anda harus mengerti juga ya, waktu upline Anda itu terbatas. Makanya ketika diberikan waktu untuk konsultasi dengan upline Anda, tolong dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi pastikan dari rumah sudah Anda persiapkan peta jaringan Anda. Anda tulis gambar jaringan yang aktif-aktif aja ya. Jangan semua TMIS Anda simpan itu di kertas. Ya, Anda punya jaringan 1.000 orang. Nah, kalau Anda masukin semuanya ke kertas itu yang aktif dan nggak aktif, gimana nanti cara baca jaringan ya Pak? Ya, pusing. Ya, dari TMIS sebenarnya bisa, cuma sama aja nggak kelihatan kan? Yang aktif dan enggaknya susah lihatnya. Lebih enak Anda di kertas, Anda tulisin hanya gambar jaringan yang aktif saja. Anda tulis di situ gambar jaringannya. Lalu Anda tulis juga hasil bulan kemarin.
dan permasalahan apa saja yang Anda hadapi di bulan kemarin. Ya, dan Anda juga ingat setting goal untuk bulan depan. Anda mau ngejar apa bulan depan? Ya, kebanyakan kesalahan orang-orang yang baru konsultasi, ketika mereka konsultasi, mereka bikin goal bukan berdasarkan keinginan mereka, tapi mereka malah meminta goal sama upline. Nah, ini menurut saya sikap yang keliru ketika Anda konsultasi dengan upline. Ya, Anda silakan konsultasikan lagi kepada upline Anda, tapi menurut saya sikap leader yang tepat itu adalah sudah mempersiapkan dia mau ngejar apa bulan itu. Jadi sudah membawa goal dan dia perlihatkan set goalnya kepada upline-nya sehingga upline-nya bisa mengevaluasi. Menurut saya itu lebih tepat. Jadi Anda lah yang buat goalnya, bukan upline Anda. Oke? Nah, lalu ketika konsultasi selalu hindari kata-kata mematikan I know that. Nah, ini penting ya. Kalau Anda belum apa-apa sudah ngerasa diri Anda sudah tahu, biasanya apa yang Anda lakukan dengan upline Anda ketika konsultasi itu nggak akan berguna. Karena Anda sudah menutup diri, ibaratnya gelas, Anda sudah tutup gelas itu. Mau diisi pakai air pun nggak akan terisi. Makanya ketika Anda mau konsultasi dengan upline, pastikan gelas Anda kosong, supaya bisa diisi oleh ilmu dari upline Anda. Jadi hindari kata-kata mematikan, saya sudah tahu. Ya, hati-hati. Lalu, Anda boleh bertanya kepada upline Anda. Kalau Anda nggak ngerti, Anda boleh bertanya. Tapi hindari sikap mempertanyakan saat konsultasi. Contohnya nih ya, kalau mempertanyakan. Upline Anda bilang, ayo, kita tingkatkan presentasi kamu 30 kali sebulan. Kalau mempertanyakan, dia malah bilangnya kayak gini, Up, kenapa harus 30 kali, Up? Itu namanya mempertanyakan, bukan bertanya. Sudah jelas 30 kali kan goal planner ujung-ujungnya. Ya, upline Anda nyuruh baca buku, langganan Netpi. Nah, kalau mempertanyakan, Anda pasti bertanya, Up, kenapa harus baca buku? Ngapain lagi Anda tanya? Itu sudah jelas sistem yang sudah teruji. Gitu. Ya, jadi jangan sampailah Anda buang-buang waktu untuk mempertanyakan sesuatu yang sudah teruji sistemnya. Ya, jadi hindari sikap mempertanyakan. Cukup bertanya hal-hal yang mungkin Anda tidak mengerti. Dan konsultasi, jangan hanya sekedar mengeluh. Memang sebagian besar isi konsultasi itu mengeluh. Tapi jangan semuanya isinya mengeluh, Pak. Ya, coba ceritakan berita-berita baik sama upline Anda. Ingat, upline itu bukan tong sampah. Kalau Anda cerita mengeluh lagi, aduh, Up, ya, bisnisku kemarin jaringanku hancur, Up. Waduh, Up, ya, kemarin uangku habis buat ini, buat itu, gitu ya. Waduh, Up, orang tua di rumah melarang. Wah, kalau isinya itu semua, kasihan Pak upline Anda, Pak. Ya, semua masalah downline-nya semua lari ke upline kan. Jadi upline Anda nanti pusing sendiri gitu ya, lama-lama menghindar dari Anda kalau Anda isinya masalah terus. Jadi Anda ceritakan juga lah berita-berita baiknya. Ya, jangan cuma menghubungi upline ketika ada masalah, tapi hubungi upline ketika Anda pun ada berita bahagia. Ya, itu penting ya. Jadi upline Anda senang dengan Anda. Dan terus hindari juga sikap upline asal senang. Nah, ini biasanya penyakit sanguin. Biasa kayak gitu kan. Wah, gimana goal bulan ini? Pasti tembus up. Go diamond, go majesty. Ya, itu awal bulan. Pertengahan bulan, wah, gimana goalmu? Insya Allah up, pasti tembus. Gue yakin banget. Ya, goalnya padahal ngejar crown, tapi tengah bulan masih CP. Ya, akhir bulan ditanya lagi, pas tutup buku, gimana goalmu? Wah, udah mulai nggak dibales. Ya, udah mulai kalau di chatting, checklist 1, di telepon, yang ngejawab asistennya ya, si Veronica gitu ya. Mohon maaf, orang yang Anda tuju sedang melarikan diri. Ya biasa ya. Jadi jangan sampai Anda punya sikap seperti itu, cuma menyenang-nyenangkan upline, ya. Jadi jangan terlalu pede dan menganggap remeh masalah. Jadi kalau ada masalah ceritakan juga ke upline. Jangan cuman maksudnya menutupi itu dengan asal upline senang. Ya, hati-hati. Lalu waspada penyakit kebiasaan membuat goal yang tidak pernah tercapai. Karena kalau Anda sering membuat goal yang selalu gagal, bulan ini gagal, bulan besoknya bikin set goal lagi, gagal lagi. Wah, itu bahaya. Bisa-bisa Anda resisten terhadap goal setting. Anda punya mental terbiasa gagal dalam mengejar goal. Itu harus hindari. Makanya kalau bulan kemarin goal Anda belum tercapai, coba kejar yang bulan kemarin dulu. Ya, Anda mulai harus punya kejar target buat ngejar goal, sungguh-sungguh harus tembus. Jadi penting ya, hindari kebiasaan membuat goal yang tidak pernah tercapai. Jadi kalau bikin goal, pastikan goalnya itu menantang. Jangan terlalu mudah, tapi jangan juga terlalu sulit atau mustahil. Mustahil tuh misalnya Anda baru join sekarang CP, terus Anda bilang sama plan Anda, Up, saya punya target bulan ini jadi bintang 8. Nah itu kan bisa sih, cuman mustahil ngejarnya, betul nggak? Ya, jadi cari yang menantang. Buat Anda yang CP, jangan juga target bulan depan CP lagi. Sebulan CP maksudnya ya, itu tidak menantang karena Anda sudah CP. Coba mulai tingkatkan ke Royal, yang Royal jadi Crown. Ya. Nah,
Dan ketika Anda konsultasi, ceritakan kondisi bisnis Anda dan keadaan pribadi Anda sama upline. Terus terang aja, nggak usah disembunyikan. Sama halnya ketika Anda datang ke dokter. Kalau Anda sakit, Anda pasti cerita semua kan. Sakitnya di mana, masalahnya apa, gejalanya apa. Kan nggak mungkin dokternya nanya, Mas sakit apa? Gimana ya? Kasih tahu nggak ya dok? Mau tahu apa mau tahu banget dok? Wah, kalau kayak gitu kan minta digambar sama dokternya ya. Nah jadi Anda pun harus cerita supaya apa? Supaya Anda dapat solusi terbaik dari dokter tadi kan, supaya Anda bisa sembuh. Nah sama upline pun seperti itu. Anda cerita apa adanya, ya nggak usah dibuat-buat, nggak usah dilebih-lebihkan. Cerita aja apa adanya, semua masalah Anda, supaya upline bisa memberikan konsultasi yang terbaik untuk Anda. Ya, lalu jika Anda sekarang memiliki masalah atau lagi down, justru itulah saat paling tepat dan Anda butuh sekali yang namanya konsultasi. Ya, karena ini salah satu penyakitnya, mungkin beberapa yang melankolis atau phlegma ya, ketika punya masalah tuh dipendam. Dan mereka ngerasa, mau diselesaikan masalah itu sendiri. Jadi ketika upline mau nanya masalahnya apa, mereka nggak mau cerita. Mereka bilang, bisa saya selesaikan. Jadi kebanyakan memendam masalah itu merasa mereka harus bisa menemukan solusinya sendiri. Nah yang jadi masalah, kapan bisa ketemu solusinya? Ibaratnya kalau Anda punya mobil nih, mobil Anda mogok, Anda nggak ngerti mesin. Kira-kira yang Anda lakukan apa? Apa Anda pelajari dulu cara buat memperbaiki mesin mobil, baru Anda perbaiki mesin mobilnya? Ya, kira-kira berapa lama mau mempelajarinya? Atau Anda cari montir, Anda telepon, sehingga bisa memperbaiki mobil Anda. Jauh lebih cepat yang mana kira-kira? Nah, upline Anda itu ibaratnya montirnya. Ya, upline Anda sudah pernah mengalami ada di posisi Anda. Jadi kalau ada masalah, langsung hubungi upline Anda. Ya, jangan menghilang, jangan menghindar. Apalagi berbulan-bulan hilang, tiba-tiba kembali gitu kan. Ya belum tentu juga masalahnya selesai. Jadi kalau ada masalah ceritakan kepada upline Anda. Ya. Dan ingat ketika Anda sudah melakukan konsultasi dengan upline Anda, ya, Anda sudah set goal dengan upline Anda, yang paling penting adalah Anda harus lakukan action. Karena apa? Sebagus apapun hasil di atas kertasnya, kalau Anda tidak lakukan, percuma. Ibaratnya Anda sudah datang ke dokter, Anda dapat resep, lalu Anda buang resep itu. Buat apa? Nggak ada gunanya buat Anda. Anda nggak sembuh juga. Jadi kalau mau dapatkan manfaat dari konsultasi, Anda lakukan hasil konsultasi yang sudah Anda lakukan dengan upline Anda. Jangan ditunda, lakukan. Karena upline Anda, insya Allah tahu apa yang terbaik buat Anda. Ya, Bapak Ibu, ya di waktu yang baik ini, setelah tutup buku, pastikan Anda maksimalkan untuk konsultasi dengan upline Anda. Segera minta waktu konsultasi dengan upline Anda. Karena saya yakin konsultasi itu adalah awal yang terbaik untuk set goal bulan ini, untuk menjadikan bulan ini jauh lebih baik dibandingkan bulan kemarin. Dan saya yakin upline Anda punya kapasitas yang luar biasa untuk mengeluarkan potensi terbaik Anda. Ya, nah, dan Anda sudah dapat banyak sekali materi malam ini. Percuma kalau Anda nggak maksimalkan, Anda nggak lakukan. Pesan dari saya, Bapak Ibu sekarang yang ada di rumah,